Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, qala al-muallifu hafizahullahu taala halaman 7, an-niyatus salihah. Niat yang baik. Niatnya harus benar. Konteks pembahasan kita adalah hidup berumah tangga. Artinya, siapapun dari kita yang melangkah untuk menikah dan juga sudah bertekad hidup berumah tangga harus memiliki niat yang benar. Untuk apa dia menikah, dengan tujuan apa dia berkeluarga. Karena sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, niat orang berumah tangga pun ada yang salah. Menikah itu kan ibadah. Betul ya? Menikah itu ibadah. Seperti ibadah-ibadah yang lain, ada juga yang salah niat. Bahkan tidak punya niat apa-apa. Bodoh. Tapi yang dulu mana? Terus yang sudah terlanjur menikah bagaimana? Karena kita semua di sini sudah berkeluarga, kecuali Ishak, putranya Pak Hamzah. Mana Mas Ishak? Bagaimana dengan kita yang sudah berkeluarga dan sudah berumah tangga? Sama juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Niat itu masih bisa disusulkan. Ya kan? Contohnya yang sering kita bicarakan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar agama. Banyak ulama kita, Sufyan Ats-Tsauri, Mujahid, dan yang lain, mereka mengatakan dulu kami belajar tanpa ada niatan. Gak ngerti ikhlas itu bagaimana. Tapi setelah kami belajar ilmu, fajarrana ilal ikhlas. Setelah belajar sedikit demi sedikit, satu persatu, sudah mengkaji dalil, barulah tersadar dan mengerti bahwa belajar pun harus berniat. Thalabul ilmi itu harus ikhlas. Begitulah. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, kalau sudah terlanjur berkeluarga, yuk niatnya pripun? Ya. Masih bisa dikejar, masih bisa disusulkan. Ya. Baik. Banyak yang berumah tangga itu niatnya tidak benar. Ada yang niatnya hanya ingin mencari keuntungan satu pihak. Sebagai contoh, ini kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Mengejar seorang perempuan. Tujuannya untuk dia beristri. Kenapa? Karena dia melihat perempuan tersebut sudah mapan. Sudah punya pekerjaan tetap. Dia berpikir kalau dia bisa memperistri perempuan tersebut, dia bisa hidup dengan apa? Dengan nyaman. Ongkang-ongkang kaki. Lihat istrinya udah punya gaji tetap, udah. Kalau itu seorang perempuan punya gaji tetap, kejar, doyak. Ya memang kejadiannya demikian. Setelah menikah yang kerja istri, yang laki-laki ngopi. Ya. Yang si istri kerjanya dari pagi sampai petang, ya dia cuma hidupnya bersenang-senang. Itu sudah salah niat. Baik. Ada juga yang menikah itu yang dikejar adalah popularitas, supaya terkenal, agar viral. Rumah tangga yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Kalau tidak segera diperbaiki, andaikan dia tidak mau membenahi, tidak akan bertahan lama. Kenapa? Yang dia cari cuma sekedar popularitas. Dia mengejar seorang perempuan, sebaliknya juga ya, mengejar seorang laki-laki dalam praktek yang nyata seperti itu, supaya ingin terkenal aja, supaya ingin viral. Belum menikah aja sudah viral. Pre-wedding misalkan, PW. Acara pre-wedding itu
Oh, zaman Mbah Mudun nggak ada ya? Prewedding itu satu sesi tertentu, itu acara sebelum nikah. Udah foto-foto, udah buat makan-makan segala macam. Itu padahal biayanya sudah bisa untuk menikah, hari pernikahan. Begitulah, viral. Ini salah niat. Tujuannya sudah tidak benar. Ada juga yang ingin dompleng asyaraf. Asyaraf itu kehormatan. Karena dia melihat seorang perempuan itu kok anak seorang bangsawan, anak pejabat. Akhirnya dia pengen dompleng asyaraf. Asyaraf itu ya kemuliaan dan kehormatan. Dia ingin mengangkat diri dan keluarganya naik derajat. Caranya bagaimana? Menikahi seorang perempuan yang punya kedudukan. Seorang perempuan yang berasal dari keluarga terpandang. Ini juga niatnya nggak benar. Niatnya sudah salah. Ujung-ujungnya apa? Dia sebagai suami itu hanya akan direndahkan. Inginnya dia memanfaatkan status perempuan supaya bisa naik derajat. Tapi pada kenyataannya nanti dia akan dihinakan dan direndahkan. Nggak dianggap. Sebuah keluarga besar yang memang terpandang dan terhormat, kemasukan satu menantu yang bukan sederajat, itu tidak semua keluarga bisa menerima dengan baik. Ada anggota-anggota keluarga yang kekeh mempertahankan dan menjaga terah terhormatnya itu, sehingga akhirnya apalagi sebaliknya, yang masuk ini menantunya perempuan, nggak punya apa-apa, miskin dan semisalnya. Dan itu hal-hal yang nyata terjadi dalam kehidupan dunia. Maka niat itu harus benar. Tujuannya apa sih menikah? Jangan juga karena terpaksa, karena nggak bisa menghindar, daripada dipaksa, atau misalkan karena nggak ada pilihan lain, atau niatnya daripada ora payu-payu, ya kan? Sing paling banter lek kecuk kalau enggak tole. Dulu kan niatnya seperti itu. Tapi yang seperti itu memang ada. Jadi niatnya itu bukan karena untuk ibadah. Niatnya itu karena daripada hidup sendiri. Nah, niat-niat itu harus diperbaiki lah. Yang jelas menikah itu ibadah, maka niatnya pun harus dengan niat ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan kita untuk hidup berumah tangga. Ya kan? Perintah atau bukan itu? Menikah itu perintah atau bukan, Bang Warno? Paling terakhir, Bang, menikah itu dalam Al-Quran ada enggak perintahnya? Yaitu arum. Kalau arum itu kan wa min ayatihi ya, an khalaqalakum. Mungkin orang masih bisa mengatakan itu kan cuma berita aja, tapi yang bentuknya perintah. An-Nisa. An-Nisa. Perintahnya begitu, fankihu, ya kan? Ma qabalakum minan nisa. Nikahi wanita-wanita yang baik. Itu perintah dari Allah dalam Al-Qur'an. Demikian juga perintah untuk menikahkan kalau kita sebagai wali. Wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah wanita-wanita yang baik di antara kalian itu. Itu perintah. Jadi menikah itu karena kita menjalankan perintah Allah. Sebagaimana perintah-perintah Allah yang lain. Perintah bertauhid, perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Menikah pun kita lakukan karena itu perintah Allah. Dan juga perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perintah, bukan cuma sekedar anjuran. Perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatnya harus benar. Perlu diteliti lagi. Janjane menikah itu tujuannya apa? Hidup berkeluarga itu bagaimana? Qala al-muallifu khudha qa'idatan. Pegang hal ini sebagai satu kaidah. An-niyatu yasri ta'thiruha 'ala az-zawjati wa dzurriyyati fi kulli syai'. Niat yasri itu akan mengalir, berjalan. Ta'thiruha, dampak dan efeknya 'ala az-zawjati, pada istri, wa dzurriyyah, dan anak keturunan, fi kulli syai', dalam hal apapun.
Kalau niatnya baik, maka kehidupan rumah tangga pun akan berjalan dengan baik. Kalau niatnya benar, istrinya pun akan mudah diarahkan ke jalan yang benar. Kalau niatnya bagus, maka biiznillah anak-anak keturunannya pun akan bagus. Itu satu kaidah. Fanniyatus salihah tuthmiru thamaratan tawilatal amadi azimatan naf'i. Niat yang benar, niat yang baik itu akan membuahkan hasil tawilatal amad. Al-amad itu waktu, tawilah itu panjang. Hasil itu akan buahnya itu akan dinikmati dalam waktu yang cukup panjang. Azimatan naf'i, manfaatnya sangat besar sekali. Jadi ibarat menanam, hidup berumah tangga pun seperti itu. Kalau niat berumah tangga itu sudah benar, niatnya adalah benar-benar untuk ibadah, maka ibarat sebuah pohon yang berbuah. Masa berbuahnya itu tidak hanya setahun, bukan hanya sekali panen mati, tetapi akan berbuah terus menerus. Nah, bukan hanya terus menerus berbuah, tapi buahnya itu sendiri manfaatnya sangat besar, manfaatnya sangat banyak. Fa qabla takhfiti lizawaji, sebelum, kata beliau, sebelum merencanakan untuk menikah, kun sahibaniyatin sadiqatin salihatin walau qassarta fil amali, maka jadilah atau hendaklah engkau berniat yang jujur, niatnya benar, meskipun, kata beliau, qassarta fil amal, pada prakteknya nanti masih jauh dari kata sempurna. Yang penting niatnya dulu. Niatnya apa sih? Gitu. Kalau niatnya memang untuk ibadah, maka faktor-faktor yang lain akan mengikuti dan menyesuaikan. Kurang lebih begitu yang sering kita sampaikan ketika mendampingi saudara-saudara kita yang ingin menikah, kawan-kawan kita yang ingin berumah tangga, itu termasuk briefing wajib yang kita berikan. Niatnya apa? Niatnya apa? Kalau niatnya ibadah, mohon maaf, maka kecantikan itu adalah relatif. Kecantikan itu relatif. Bisa jadi menurut si A cantik, menurut si B tidak. Ya paham ya? Karena definisi kecantikan itu juga ternyata berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bagi orang lain itu bukan satu faktor kecantikan, tapi untuk yang lain itu justru faktor kecantikan nomor satu. Misalkan murah senyum. Murah senyum ini bagi banyak orang itu sudah menjadi faktor penentu cantik atau bukan. Percuma kan kalau fisiknya istimewa dan seterusnya, nggak usah kita perinci, tapi susah senyum, bersengut, ya Pak Tris. Tapi mohon maaf, mungkin secara kecantikan orang bilang cuma pas-pasan, sedengan, nggak terlalu ada yang bisa dibanggakan. Tapi murah senyum, nyenengke. Bagi sebagian orang ini faktor kecantikan. Maka kalau niatnya ibadah, faktor kecantikan itu tinggal menyesuaikan. Kalau niatnya ibadah, betul-betul ibadah, maka faktor nasab keluarga, yang penting jelas dan ketahuan. Ya, bukan kemudian abu-abu, jelas ini anaknya ini, cucunya ini, tapi dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bahkan bisa dikatakan dari keluarga yang tidak punya. Kalau niatnya ibadah, tetap jalan gitu. Ya. Baik. Qala al-Imamul Hasanul Basri at-Tabi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan, an-niyatu ablaghu minal amal. Niat itu lebih ditekankan dibandingkan amal perbuatan. Niat itu lebih mengena daripada perbuatan. Niat itu lebih berat dan seterusnya. Karena kata-kata ablagh itu maknanya sangat luas sekali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita bahwa sebelum beramal, sebelum berbuat, tentukanlah dan pastikanlah dengan niatan apa perbuatan itu akan dikerjakan. Niatnya apa sih? Ya.
Wa qala Allah Ta'ala fi qissati Ummi Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait kisah ibunda Maryam. Ibundanya Maryam ya, bukan ibunda Maryam, ibunya Maryam. Idz qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ali Imran. Artinya apa? Idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berdoa, "Rabbi, wahai Rabbku, inni sesungguhnya aku nadartu laka, bernazar untukmu, ma fi batni muharraran, janin yang ada dalam perutku ini besok menjadi hamba yang mengabdikan diri untukmu. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ini lihat. Menikah itu tujuannya apa? Punya anak. Anaknya diniatkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat yang benar itu bukan hanya kita persiapkan, kita tentukan sebelum menikah. Sebelum menikah niatnya harus benar. Setelah menikah niatnya pun tetap benar. Dalam perjalanan rumah tangga dengan semua kegiatan dan aktivitasnya, niat yang benar itu terus dirawat. Ya. Jangan sampai rusak, jangan sampai berubah. Jadi kalau ada sedikit konflik, mulai muncul gesekan, langkah yang pertama diingat-ingat lagi. Dulu niatnya menikah itu apa sih? Ya. Kejadian atau konflik itu, apakah kemudian bisa dijadikan alasan mengganti dan merubah niat? Ada cerita sudah berarti kurang lebih 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Ada satu teman menikah, ya, saya termasuk yang diundang untuk memberikan tausiah. Luar kotanan lah. Waktu itu saya masih di Solo. Kita itu sedih mendengar ada konflik, ya, antara teman saya itu, ikhwan kita, dengan istrinya. Bahkan sampai berniat untuk pisah. Akhirnya kita ajak bicara lah. Baik-baik. Saya bilang, "Mas, perjuanganmu biyen iki. Perjuanganmu untuk menikahi istri ini itu berat. Mulai dari cari informasi, ta'aruf, proses, itu sampai melobi dan meyakinkan orang tua dan keluarga pihak perempuan agar pelaksanaan pernikahannya itu syar'i." Itu gesekan, konflik dengan keluarga. Saya coba ingatkan itu, mbok diingatlah. Perjuangannya itu loh. Apa hanya karena urusan sepele seperti ini kemudian mikirnya pisah, mikirnya cerai. Ya alhamdulillah sampai hari ini baik-baik aja. Artinya nggak jadi cerai lah. Jadi eling-eling biyen misalkan mau memisah antara undangan putra dengan undangan putri itu ribut keluarga yang putri, karena keluarga yang putri masih belum bisa menerima. Walaupun pada saat itu alhamdulillah bisa dipisah, tapi kan perjuangannya itu, mbok ya diingat-ingatlah, iya kan? Dipikir-pikirlah. Itu kalau ditimbang-timbang antara perjuangan yang dulu dengan masalah yang sekarang kan masih tergolong kecil, masih terbilang ringan. Apalagi urusannya yang saya cuma urusan sepele banget lah. Saya nggak mau cerita di sini saking sepelenya. Ya, artinya kalau situasinya normal, kalau kondisinya sedang mood, saya yakin itu tidak akan jadi masalah. Ya, mungkin tapi sudah panas. Ya. Belum sampai 2 tahun loh. Waktu itu usia pernikahannya sudah berpikir mau pisah. Ya, itu bisa dikatakan masih proses adaptasi. Proses adaptasi itu cukup lama. Ya, antara dua orang yang tidak pernah saling kenal sebelumnya. Apalagi prosesnya syar'i. Proses syar'i kan betul-betul nggak ngerti. Ini biyen-biye prakteknya bagaimana. Cuma dapat info dan data aja. Orangnya begini. Cari informasi pembanding begini.
kemudian kita mengajukan beberapa pertanyaan ya yang terkait dengan sifat dan cara berpikir dan serta kepribadiannya, oh cocok, udah nikah. Ya proses adaptasinya lama. Baik. Jadi niat itu yang perlu terus diperiksa. Fanwi, kata al-muallif, fanwi fil auladi niyatan hasanatan salihatan musbiqatan qabla injabihim asallahu yanfa'u bihimul islama wal muslimin. Maka niatkanlah ketika ingin memiliki anak, maka niatkanlah ketika ingin memiliki anak, niat yang baik, niat yang benar. Sebelum anak-anak itu lahir, sebelum istri hamil, ketika menikah misalkan, sudah punya niat, kalau saya punya anak saya akan dididik dengan agama. Asallahu yanfa'u bihimul islam wal muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka anak-anak kita itu bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ucapan Nabi Sulaiman disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi Sulaiman, ini yang perlu digarisbawahi adalah niatannya, bukan cerita yang selanjutnya ya. Niatnya Nabi Sulaiman, la atufanna lailata ala tis'ina imra'atan kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Syariat sebelum kita memperbolehkan. Kata Nabi Sulaiman, malam ini sungguh-sungguh aku akan keliling secara bergantian dan bergilir 90 istriku. Istrinya 90. Kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Masing-masing istri saya nanti akan melahirkan seorang pejuang yang berjihad fi sabilillah. Ini niat yang baik dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ingin punya anak seorang mujahid fi sabilillah. Ingin punya anak yang nantinya berjuang bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la ukrihu nafsi 'ala al-jima'i kay takhruja minni nasmatun tusabbihullah ta'ala. Kata Umar ibn al-Khattab, sungguh terkadang saya paksa untuk melakukan hubungan suami istri. Saya paksa untuk melakukan hubungan. Artinya apa? Semangat melakukan hubungan suami istri. Tujuannya apa? Kay takhruja minni, agar lahir dariku. Nasmatun itu artinya jiwa. Yang dimaksud adalah seorang anak. Agar lahir seorang anak yang tusabbihullah ta'ala. Kelak akan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Malik bin Mighwal al-Bajali rahimallahu ta'ala. Kata Malik bin Mighwal al-Bajali rahimahullah, kanat inda Muhammad ibni Abdurrahman bin Yazid imra'atun salihatun ma tarahu asabaha illa bid-du'a'i. Seorang tabi'in ya. Kata Malik bin Mighwal, Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, seorang ulama tabi'in, punya istri salihah, punya istri yang baik. Ma tarahu asabaha illa bid-du'a. Persaksian dari istrinya, tidak pernah Muhammad bin Abdurrahman, suaminya, menggaulinya, melakukan hubungan suami istri, kecuali sebelumnya beliau pasti berdoa. Berdoa. Yang dimaksud doa di sini ya, bukan hanya doa hubungan suami istri, tapi ada doa-doa yang lain, doa-doa yang di situ tersampaikan bahwa ada niat dan keinginan besok kalau punya anak, anaknya adalah anak yang baik, anak yang berjihad, anak yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Masih ada beberapa ucapan ulama yang lain, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Jadi kesimpulannya, ini poin pertama yang disebutkan oleh penulis, ini pilar-pilar rumah tangga yang harmonis. Yang paling pertama adalah punya niat yang benar. Niatnya itu adalah niat yang lurus, yaitu beribadah, sama-sama mencari ridha dari
Allah Subhanahu wa taala, karena niat-niatan yang buruk itu juga mengganggu. Bukan hanya ketika akan menikah, ketika sudah berkeluarga pun niat-niat itu juga muncul. Termasuk ada juga niat untuk menyakiti. Punya niat untuk menyakiti, untuk menggolimi itu ada. Merasa dia sakit hati, ya, mungkin disepelekan, merasa diremehkan dan yang lain. Akhirnya sehari-hari itu memang sengaja untuk menggolimi dan menyakiti istri. Artinya kalau memang sudah tidak suka, memang tidak bisa dipertahankan, lepaskan dengan baik-baik. Fasarrifuhunna sarahan jamila. Jadi cerai dengan cara yang baik, bukan digantung, bukan justru kemudian disakiti. Tidak demikian. Ada yang punya niat seperti itu. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga dan keluarga kita dari niat-niatan yang jelek, dari tujuan-tujuan yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan istiqomah untuk kita agar bisa merawat niat ibadah itu dalam berkeluarga. Tayyib, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.